kursi ini. Dan kalau kita cermati memang ini berbeda dengan pertandingan ketika menghadapi Myanmar. Kali ini kita akan bermain di rumput sesungguhnya ya Bung Maruf. Iya, dan memang salah satu persoalan ketika di laga pertama adalah rumput sintetis, dan memang kita tidak terbiasa para pemain kita. Jadi ketika ini menggunakan rumput yang sebenarnya, kita berharap bahwa adaptasi itu bisa berjalan dengan baik. Ya, kita nantikan ada hasil positif tentunya untuk tim nasional Indonesia. Namun sebelumnya kita mendengarkan lagu kebangsaan dari masing-masing negara. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.และเพื่อเคารพเพลงชาติไทย Ya, kita sudah mendengarkan bersama lagu kebangsaan Thailand, Pengtacai, dan juga lagu kebangsaan kita Indonesia Raya berkumandang di Chonburi Camp Stadium 1, tentunya sebagai penanda di mana kita akan segera menyaksikan bagaimana laga kedua dari Indonesia U15. Dan ini adalah starting 11 yang diturunkan oleh Coach Fahri Husaini. Ini ada perubahan, seperti yang ia janjikan akan ada rotasi. Miftahul Hussein dimainkan sebagai starter, kemudian juga ada Fadilan Nur Rahman yang akan dimainkan sebagai posisi gelandang bertahan kembali. Ya, kemudian ada juga nomor punggung 3 Muhammad Yuda Febrian tampil, nomor punggung 12 Miftahul Septa Anjar. Kalau kemudian nomor 11 Miftahul Hussein Rahmatullah tampil, saya pikir ini bagian dari kompensasi karena dia menjadi pahlawan di masa injury time. Sementara kalau kita lihat Thailand, sepertinya ada perubahan satu posisi pemain depan, nomor punggung 23 ya. Titipan Siri tampil kali ini. Salvador melakukan perubahan juga karena di laga pertama mereka mendapatkan pressure yang luar biasa dari tim kuat Australia di laga pembuka. Ya, kita sudah harus berhati-hati dengan pemain bernomor 10 Supanat Muenta yang menjadi pencetak gol juga ketika Thailand menaklukkan Australia. Ini adalah kapten kedua kesebelasan Kiticai Yaide, kapten dari Thailand, dan juga Brilian Aldama, kapten dari tim nasional Indonesia U15. Besar tentunya harapan kita agar ada hasil positif dalam laga kedua kali ini, mengingat penampilan kita ketika berhadapan dengan Myanmar bisa dikatakan bisa dikatakan sebagai performa terbaik. Iya, dan itu kemudian mengingatkan kita sebenarnya karena di turnamen di Vietnam kita bisa mengalahkan Myanmar dengan skor tolak 4-1, tapi kemudian di laga kedua menghadapi Vietnam kita bermain imbang 1-1. Sekarang kita berharap mereka sudah melewati fase kritis dalam tanda kutip karena mereka tampil ini turnamen yang sesungguhnya mendapatkan ekspektasi yang begitu tinggi. Mereka diharapkan bisa memberikan sesuatu untuk bangsa ini. Jadi sekarang fase itu sudah dilewati, menghadapi Thailand tidak mudah, tapi juga bukannya tidak sulit, bukan sesuatu yang mustahil karena
Kalau kita bandingkan dengan apa yang dilakukan timnas Indonesia, masa persiapannya jauh lebih siap, jauh lebih matang, jauh lebih megah karena timnas Thailand hanya melakukan uji coba dengan tim lokal. Betul. Sementara kalau kita lihat Indonesia, mereka melakukan uji coba di luar, mereka menghadapi Myanmar, menghadapi Vietnam, kemudian menghadapi China Taipei. Mereka juga berhadapan dengan Singapura dan kemudian berhadapan dengan Filipina. Ya, Salvador Garcia, pelatih asal Spanyol yang menukangi tim nasional Thailand U15, punya lisensi A UEFA, menjadi salah satu hal yang harus kita waspadai tentunya Bung Maruf. Iya, karena ini memang ada yang menarik. Thailand lebih cenderung untuk menggunakan tenaga pelatih dari Spanyol, Barcelona tepatnya. Ya, dan kick off jalannya babak pertama sudah dimulai. Saya dan Stuart Henry dan juga Bung Maruf El Rumi akan mencoba memandu Anda untuk menikmati jalannya pertandingan di Chonburi Campus Stadium 1. Kita saksikan bagaimana tekanan langsung coba dilakukan oleh para pemain dari Indonesia. David Maulana mencoba mengganggu dia ritme yang dibangun oleh para pemain Thailand. Reddy Juliansa menyisiri sektor kanan pertahanan dari Thailand. Ada gangguan di sana dari 3 pemain Thailand. Oh, kehilangan penguasaan bola. Sebuah gerakan cepat untuk bisa langsung memberikan intimidasi bagi pertahanan dari Thailand. Anucit Tawesri, penjaga gawang yang juga dipercaya ketika berhadapan dengan Australia untuk Thailand. Ya, dia juga memang menjadi pilihan utama selalu karena di turnamen sebelumnya dia juga 3 kali tampil sebagai starter sebuah turnamen yang digelar di Hong Kong. Artinya bahwa ini adalah pilihan penjaga gawang terbaik yang dimiliki oleh Thailand under 16 tahun. Ya, berpindah serangan kali ini, namun masih belum berbahaya tentunya bagi gawang dari Alun Zikri. Indonesia kali ini mencoba membangun sebuah skema dari belakang. Kurang cermat tadi dalam membangun sebuah visi, sebuah umpan dari pemain Indonesia untuk bisa membangun serangan dari lini belakang. Yuda Febrian yang mencoba mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Valentino tampaknya di sektor back kiri ya. Iya, karena memang ada perubahan yang dilakukan, ada 3 setidaknya 3-4 pemain yang tampil kali ini. Dan saya pikir ini memang bagian dari rotasi karena bagaimanapun secara kualitas pemain-pemain yang dimiliki oleh Coach Aji Santoso adalah pemain yang memang kualitas mereka tidak terlalu berbeda jauh. Tetapi yang paling penting adalah kerangkanya tidak terlalu berubah. 6 pemain hampir selalu menempati posisi starting line up dan itu tetap terjadi di pertandingan kali ini. Berbahaya. Jirawei. Beruntung kita. Sigap kali ini pergerakan dari Reza Fauzan. Pemain yang juga sebenarnya tampil cukup impresif ketika berhadapan dengan Myanmar terlepas dari 2 kesalahan yang ia lakukan. Betul, pemain nomor punggung 14 berusia 15 tahun, karirnya dimulai dari PSB Langsa. 2 kali membela timnas di turnamen resmi. Ya, saya rasa dengan hadirnya Reza Fauzan di dalam kotak penalti dari Indonesia sedikit memberikan kenyamanan bagi rekan-rekannya untuk bisa menyerang lebih gencar. Situasi free kick kali ini. Harus waspada para pemain kita. Sudah dilakukan, langsung mencari ke dalam kotak penalti. Kemelut, clearance cepat kali ini coba dilakukan. Masih dalam situasi berbahaya para pemain kita. Dekatan kali ini untuk langsung membuang bola. Reza Fauzan. Dorong bola ke depan. Kurang cermat tadi, tidak ada rekannya di sana untuk menyambut umpan yang dikirimkan oleh Reza. Berpindah kembali penguasaan bola. Thailand mencoba membalas serangan kali ini. Jirawei baik sekali tadi. Pergerakan dari Syata Anjar untuk memotong bola. Oh, sebuah pergumulan di lini tengah hanya menghasilkan pelanggaran tampaknya tadi. Iya, inisiatif menyerang coba dilakukan oleh Thailand. Mereka mempressure sejak awal. Kemudian saya juga melihat rumputnya agak terlalu tebal sehingga bola jalannya sebenarnya tidak terlalu bagus. Jadi agak berat sepertinya laju bola. Tapi ini juga tidak bisa menjadi sebuah alasan untuk para pemain timnas. Yang paling penting adalah para pemain timnas ini bermain lebih tenang. Mereka agak teratur, mengatur ritme terlebih dahulu. Baru kemudian pelan-pelan sambil menumbuhkan kepercayaan diri mereka di pertandingan kali ini. Karena bagaimanapun Thailand adalah juara 3 kali pengoleksi gelar terbanyak di ajang ini di AFF usia 16 tahun. Betul. Jadi ini juga menjadi sebuah pressure, mereka bermain di depan pendukung sendiri. Sementara Indonesia prestasi terbaiknya hanya menjadi runner up. Tapi kalau kita lihat dari sisi persiapan, saya pikir kita jauh lebih siap dibandingkan dengan Thailand sebenarnya. Karena persiapan kita sangat-sangat luar biasa. Kita menjalani pertandingan lebih dari 13 pertandingan uji coba resmi dan uji coba yang melawan klub-klub usia junior. Kemudian juga dengan Asprof juga dilakukan uji coba. Ya, 11 laga uji coba terakhir, 9 kali kemenangan diraih oleh Indonesia, 1 hasil imbang dan 1 kali kekalahan dari PSS Sleman
U17 jelas menjadi sebuah modal positif untuk menyambut turnamen AFF U15 yang berlangsung di Bangkok. Ini menjadi modal berharga bagi kita untuk bisa menghentikan langkah tuan rumah seperti yang Bu Maruf katakan. Betul. Yang menyandang gelar 3 kali di tahun 2007, 2011, dan 2015. Artinya memang ini menjadi salah satu kartu truf. Ketika kita bisa memenangkan laga ini, akan lebih mulus tentunya jalan kita ke depannya, walaupun memang sudah ada Australia yang menunggu. Betul, dan kita juga harus melihat bahwa kejutan itu sangat potensial terjadi, seperti misalnya Laos, tim yang biasanya menjadi bulan-bulanan untuk kontestan yang lainnya, ternyata mereka bisa mengalahkan Singapura dengan clean sheet, kemudian dengan mencetak 2 gol. Artinya semua kejutan masih memungkinkan terjadi. Ekspektasi boleh, harapan boleh, tapi kemudian jangan kemudian mengabaikan bagaimana cara bermain, bagaimana keinginan kita untuk bisa meraih kemenangan, itu yang paling penting. Ya, serangan cepat kali dilakukan oleh Thailand. Ahmad Rosadi di sana untuk menutup laju bola, gagal ya. Oh, Jiramei tadi berbahaya. Masih berada dalam tekanan. Indonesia mencoba keluar. Berhasil mereka. Serangan balasan kali coba dilakukan. Ya, sedikit kehilangan momentum. Miftahul Husein jadi pahlawan di laga terakhir. Kita lihat apakah ia akan kembali memberikan kontribusi yang baik dalam laga kali ini. Pindah penguasaan bola untuk Thailand. Jika memasuki sepertiga lapangan pertahanan dari Thailand, kita masih belum menemukan sentuhan yang tepat nampaknya, Bu Maruf. Betul, kita masih ada pressure karena memang Thailand tidak memberikan nafas. Mereka selalu menekan, terutama ketika masuk di daerah kotak penalti. Ada 3 pemain Thailand yang berada di sana. Dan mungkin para pemain kita masih ada rasa trauma karena ketika di pertandingan pertama mendapatkan hukuman penalti, dan itu mungkin masih membuat mereka agak takut-takut jangan-jangan melakukan kesalahan di kotak penalti. Ya, Mariusa ini juga sempat mengatakan bahwa memang salah satu kekuatan dari Thailand adalah para pemain sayapnya yang punya kecepatan, dan ini memang cukup terlihat ketika seorang Kittipong sudah beberapa kali ia mencoba menyusuri sektor kiri pertahanan Indonesia dan cukup mengancam dengan memberikan umpan-umpan yang baik. Iya, dan kalau kita melihat ketika pertandingan pertama bagaimana Thailand mendapatkan pressure dari Australia, dan menariknya Australia berani bertarung juga di sisi sayap. Kiri mereka bergerak sangat agresif, mereka menekan, dan pertahanan kanan Thailand beberapa kali juga agak kerepotan untuk bisa membendung serangan dari Australia. Dan sepertinya kalau kita melihat di awal-awal, Coach Aji sepertinya ingin melakukan apa yang dilakukan oleh Australia. Coach Aji menekan dari sisi kanan pertahanan dari Thailand beberapa kali serangan. Sektor kanan sama sekali belum bergerak, belum memberikan atau belum ditekan sama sekali oleh para pemain dari Indonesia. Kita saksikan kembali di atas lapangan bagaimana Indonesia kali ini membangun serangan. Cermat sehingga, intercept yang baik. Kemenangan kali ini oleh Randy Juliansyah. Mencoba mengolah bola ia, mencari rekannya untuk menciptakan ruang. Lebar, sedikit terlambat tadi. Sebuah umpan yang coba ditujukan oleh Septa Anjar. Jika kita kehilangan penguasaan bola dan momentum untuk menyerang. Saya pikir ini juga memberikan indikasi bahwa ada ruang sebenarnya yang dimiliki oleh para pemain Indonesia. Karena tadi bagaimana Randy agak sedikit terbuka. Jiramei. Lagi-lagi kita saksikan bagaimana Thailand yang mencoba memanfaatkan sektor sayapnya untuk terus mengintimidasi pertahanan kita. Namun beruntung memang seperti yang dikatakan oleh Coach Fahri bahwa ia akan memainkan back kiri dan back kanan yang berbeda untuk bisa meredam agresivitas ini dengan memainkan 2 pemain yang baru, Yuda Febrian dan Septa Anjar, ya, Bu Maruf. Ya, dan sejauh ini kita melihat bagaimana sisi fullback kanan dan kiri Indonesia memang masih cukup rapat, cukup baik dalam menjaga pergerakan pemain-pemain dari Thailand. Thailand lagi-lagi mulai menembus pertahanan dari Indonesia. Gagal tadi David Maulana untuk memenangkan penguasaan bola. Tarik ke belakang. Tanakin di sana. Sebuah terupas. Spekulasi. Berbahaya. Harus lebih menjaga konsentrasi tadi. Sebuah sepakan dari Punuat. Mencoba mengambil opsi untuk melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Ya, sebuah ruang terbuka tadi dimiliki oleh Punuat. Tapi kemudian penyelamatan yang sangat baik dilakukan oleh Al Zikri tadi. Attempts pertama dari tim tuan rumah. Berada dalam situasi berbahaya kali ini para pemain tim nasional Indonesia U15 menghadapi situasi tendangan penjuru. Gunawan Jirai Caton yang akan mengambil. Kita lihat beberapa namanya dari Thailand sudah dalam kotak penalti. Scrimmage. Baik tadi Rauza Fauzan. Hampir saja.
Beruntung tadi, sebuah sepakan dari sang kapten Thailand, Kittichai ini masih melebar di sebelah kanan tiang gawang dari Alun Jikri. Iya, sebuah clearance yang tidak sempurna tadi dilakukan oleh pemain belakang Indonesia dan kemudian disambar saja. Ya, harus lebih berhati-hati Reza Fauzan ketika melakukan clearance. Jangan sampai kesalahan-kesalahan yang terjadi di laga lawan Myanmar kembali terulang dalam laga kali ini. Ya, barisan belakang saya pikir mereka harus lebih tenang ketika mendapatkan pressure, harus lebih tidak usah terlalu terburu-buru, tapi bagaimana mereka juga bisa mulai ikut membantu serangan, kemudian tenang ketika mendapatkan pressure, karena beberapa kali dalam beberapa kesempatan kita melihat barisan belakang kita agak panik ketika melakukan clearance, agak panik ketika mendapatkan pressure dari pemain depan Thailand. Ya, ketika kita kehilangan ketenangan jelas akan menguntungkan Thailand ya. Betul. Akan mengganggu ritme permainan kita. Thailand kali ini memegang kendali kembali permainan. Ahmad Rosadi, baik sekali ia mengontrol bola. Jauhkan bola dari area pertahanannya. Hentikan saja. Jiramei, gangguan dari Andre Octaviansa. Merusak ritme serangan yang dibangun oleh para pemain Thailand. Nomor punggung 4 Ahmad Rosadi menunjukkan performa yang positif di laga sebelumnya, juga di laga ini, di awal-awal pertandingan. Masih mencoba para pemain Thailand. Terlalu ambisius tampaknya tadi. Agak memasakkan diri sebenarnya tadi, sebuah tendangan yang tidak jelas arahnya dan tidak jelas tujuannya karena bola sangat melambung, sangat tinggi. Tapi yang harus menjadi catatan barangkali adalah bagaimana variasi serangan yang dilakukan oleh Thailand. Menurut saya cukup variatif. Mereka tidak hanya menyerang dari sisi sayap kanan atau kemudian kiri, tapi mereka juga berani dari tengah. Attempts pertama, shoot on target pertama yang dilakukan Thailand berasal dari sisi tengah, bukan dari sektor sayap. Jadi ini menjadi warning bahwa lini tengah harus tidak boleh memberikan ruang kepada para pemain Thailand untuk melakukan shooting dari luar kotak penalti. Ya, jadi artinya jangan terlalu fokus dengan sektor sayap karena mereka juga punya opsi dari tengah ya. Betul. Indonesia merebut penguasaan bola. David Maulana. Oh, salah pengertian tadi tampaknya. Dengan Randy coba lepaskan sebuah umpan terobosan namun tidak disambut dengan baik oleh Andre Octaviansa maupun Randy Juliansa, hingga kembali berpindah penguasaan bola untuk Thailand. Ya, dukungan para supporter Thailand juga tentunya sedikit mengganggu tim kita karena inilah menjadi ajang bagi para pemain kita untuk menguji mentalitas bertanding ketika berhadapan dengan tuan rumah. Betul, tapi beruntungnya juga bahwa kita selalu memiliki pendukung fanatik dimanapun timnas Indonesia bermain, berapapun usia yang bermain, selalu ada lagu Indonesia berkumandang di stadion, selalu ada bendera merah putih di sana. Jadi kita berharap bahwa dukungan ini bisa kemudian membuat pressure yang dilakukan oleh Thailand juga tidak terlalu kuat, karena sesungguhnya Indonesia juga mendapatkan dukungan yang luar biasa dari warga Indonesia yang berada di Bangkok ataupun Thailand. Ya, membakar semangat para pemain muda berjuluk Garuda Asia tentunya dengan hadirnya para supporter untuk memberikan dukungan di laga kedua ini. Kita saksikan apa yang terjadi di dalam lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Thailand. Harus lebih berhati-hati kita dalam mengantisipasi situasi ini. Kittichai cepat saja tadi dia mencoba mencari Kittipong di sana. Beruntung eksekusinya masih belum sempurna sehingga gagal dalam mengontrol bola. Poragon Tongbai. Yang menarik adalah apa yang dilakukan oleh sepak bola Thailand ketika mereka memutuskan untuk mengontrak sebuah lembaga pelatihan yang bernama Econo, yang berasal dari Spanyol atau Barcelona, dan ini adalah pelatih El Salvador, salah satu pelatih yang memang tadi betul disebutkan Bung Studi yang memiliki lisensi UEFA, dan kemudian dia juga menjadi pelatih di usia di bawah 14 tahun sampai kemudian usia di bawah 21 tahun. Jadi sistem yang dibangun ini adalah sistem yang didasarkan pada mungkin gaya main dari sepak bola di Spanyol, tiki taka, dan kita ingat betul bagaimana memang Spanyol memiliki potensi pemain-pemain muda yang sangat melimpah. Gaya main mereka juga sempat menjadi kiblat sepak bola di dunia ketika Spanyol terkenal dengan tiki takanya, dan Econo juga sempat memberikan pelatihan. Mereka sudah ke Australia, mereka juga sudah sempat ke Jepang. Jadi ini sepertinya polanya diberikan kepada pihak ketiga, dan kemudian FAT yang memberikan pengarahan, memberikan bagaimana yang diinginkan, dan disitulah Econo akan berusaha mewujudkan. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang baru barangkali untuk sepak bola di Asia Tenggara. Ya, bisa dikatakan sebenarnya kita juga punya sistem yang sama, tapi Betul. tidak ada pada tim nasional usia U15.
under 15 karena kita punya nama Luis Milla. Betul. Dan juga sudah sangat luar biasa pengalamannya bersama dengan tim nasional muda Spanyol. Betul, karena bagaimanapun sebenarnya dibutuhkan sebuah konsep yang selaras antara junior kemudian dengan senior, bagaimana tahap-tahapannya, termasuk bagaimana juga dengan untuk kompetisi. Sepak pojok kali ini dimiliki oleh Thailand. Harus berhati-hati. Jinamei langsung mencoba mencari tiang jauh di sana. Clearance yang baik. Andre tidak ragu-ragu ya untuk langsung menjauhkan bola dari area pertahanan Indonesia. Randy Juliansyah coba kontrol bola melewati satu pemain. Dorong ke depan. Andre sudah ada di sana untuk menyambut. Kehilangan penguasaan bola. Keputusan dari Sarau tadi yang tidak ingin mengambil resiko terhadap serangan dari Indonesia. Ya, Andre Tafiansa adalah pemain yang masih berusia 14 tahun, kemudian dia berasal dari klub Pelita Jaya Junior, salah satu pemain yang mungkin dibesarkan oleh Pelita Jaya, dan dia juga sempat menjadi bagian dari tulang punggung tim 16 mulai dari level uji coba sampai kemudian ketika tampil di sebuah turnamen di Vietnam. Ya, kalau kita kembali melihat apa yang terjadi di tahun 2013 ketika kita berhasil menjadi runner up dan menjadi prestasi terbaik, nama-nama yang hadir saat itu di tim nasional U15 tidak terlalu terlihat di kompetisi saat ini, Bung Maruf. Iya, karena memang kalau 16 masih dalam proses pengembangan, mereka belum benar-benar sepenuhnya menjadi pemain. Mungkin mereka tidak semuanya menjadi pemain sepak bola pada akhirnya. Ya, sangat penting tentunya agar mereka punya jenjang karir yang bagus setelah mengawali tim nasional U15. Sebuah free kick yang sangat baik dari akurasinya dari David Maulana. Namun memang masih belum bisa merusak pertahanan dari penjaga gawang Thailand, Nuchi Tawesri. Ya, David Maulana, pemain berusia 15 tahun, kemudian berasal dari PPLP Sumatera Utara. Thailand kembali memegang kendali mereka. Ada high pressing yang coba dilakukan untuk merusak ritme mereka dari tim nasional kita. Titipan Aikseri, pemain yang juga baru dimasukkan di starting 11 oleh Salvador Garcia dalam pertandingan kali ini. Betul, dan ketika pertandingan menghadapi Australia dia sama sekali tidak tampil. Mungkin ini juga bagian dari memberikan variasi kemudian memberikan kejutan kepada timnas Indonesia di pertandingan kali ini. Baik sekali tadi bagaimana penjagaan yang diterapkan oleh para pemain Indonesia sehingga merusak ketenangan pemain Thailand. Tidak sampai umpannya tadi. Namun lagi-lagi dengan mudah kita saksikan bagaimana Thailand kembali menguasai keadaan. Mulai membangun fondasi dari belakang, jauhkan bola ke depan, clearance yang baik tadi dari Ahmad Rosadi. Lagi-lagi masih berada dalam area pertahanan Indonesia. Duel tadi terjadi oleh Tunuat dan juga Fadil Nur. Kita saksikan kembali dalam tayangan ulang. Ya, gangguan coba dilakukan oleh Yuda Febrian tampaknya. Indonesia mencoba membangun skema yang baik kali ini dari belakang. Aluc dorong ke depan. Sulitan tadi tampaknya untuk menembus jagaan yang dilakukan oleh para pemain Thailand. Ya, beruntung kita. Betul. Ada kesalahan-kesalahan yang masih dilakukan oleh para pemain Thailand yang sebenarnya bisa kita maksimalkan untuk bisa mencuri keadaan. Iya, tapi kalau kita lihat bagaimana tadi nomor punggung 14 Punawat, sepertinya dia pemain yang memang posturnya kecil tapi skillnya bagus, dribblenya bagus, cukup tenang juga, dan beberapa kali memang harus dihentikan dan memang harus diganggu karena dia punya skill dribble bola yang sangat baik. Ya, bergerak dari lini kedua pemain ini memang kerap kali mengganggu pertahanan dari tim nasional kita. Artinya bahwa memang sudah ada harus perintah khusus dari Fahri untuk bisa melakukan marking terhadap pemain ini, karena pemain-pemain yang bersifat seperti kreator ini yang harus diwaspadai tentunya, Bung Arif. Betul, pemain yang menjadi nyawa, dia yang mengalirkan bagaimana gaya main dari sebuah tim, kemudian dia mengalirkan bola, dia mengatur ritme, dia mengatur tempo permainan, dan ini adalah bisa dikatakan sebagai separuh nyawa kekuatan sebuah tim. Termasuk tadi kita lihat bagaimana nomor punggung 14 Punawat Chote yang cukup baik dari sisi dribble bola dan kontrol bola. Salvador Garcia yang juga mengatakan kepada media bahwa ia memahami kekuatan Indonesia dan ia berkata bahwa Indonesia adalah salah satu tim terkuat yang ada di turnamen ini. Artinya bahwa memang kekuatan kita di tim nasional U15 cukup diwaspadai oleh
Dengan status yang luar biasa, kita menjadi juara di Vietnam. Kemudian pemain kita juga mendapatkan gelar sebagai pencetak gol terbanyak, pemain terbaik, kemudian tim fair play, ini pelatih terbaik juga Farid Husaini. Jadi memang mereka datang dengan sebuah label yang sangat prestisius. Dan mereka juga bisa mengalahkan Singapura, mengalahkan Filipina. Jadi wajar kalau kemudian tim-tim lawan, bukan hanya Thailand menurut saya, tapi Australia juga mungkin harus mewaspadai Indonesia. Tapi yang menjadi agak kekhawatiran adalah ketika dengan begitu banyak uji coba yang digelar, kemudian sudah mengikuti turnamen dan menjadi juara, mungkin tim lawan justru sangat mudah mendapatkan referensi dari gaya main kita, dan itu yang mungkin David Maulana tadi mencoba melakukan crossing, mencari rekannya, namun sayang arahnya masih terlalu lemah sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang Anucit Tawesri. Ya, melanjutkan apa yang Anda katakan Bu Maruf, tentunya ini menjadi sebuah sinyal bahwa ada perkembangan yang cukup positif dari tim nasional U15 sehingga bahkan Australia dan juga Thailand juga menakuti kekuatan kita di level ini. Ya, dan kita tahu bagaimana memang kita memiliki rivalitas yang sangat panjang dengan Thailand. Dari sisi pertemuan kita memang kalau di level U16, U17 kita sudah 3-4 kali bertemu dan baru sekali menang. Tapi kemudian di level senior kita juga sudah beberapa kali bertemu, 86 kali bertemu, tapi kita baru 18 kali meraih kemenangan, 17 kali imbang, dan sisanya kita harus rela untuk menelan kekalahan. Thailand adalah raksasa Asia Tenggara, meskipun sekarang mereka disebut sebagai mengalami penurunan grafik dari sisi prestasi, tapi kemudian 2 tahun, 3 tahun terakhir mereka bisa kembali menjadi salah satu kekuatan terbaik di Asia Tenggara. Bahkan mereka nyaris lolos ke Piala Dunia dalam beberapa kesempatan. Ya, terakhir kali kita bertemu dengan Thailand di level usia di bawah 15 tahun terjadi di tahun 2011. Saat itu kita kalah 0-2 di ajang AFF di fase grup. Artinya bahwa memang ini menjadi sebuah bekal bagi tim nasional kita untuk bisa membalas kekalahan yang terjadi di pertemuan terakhir di tahun 2011. Betul. Dan gawang kali ini Alus Zikri instruksikan rekan-rekannya untuk bisa mencari ruang terbuka di area pertahanan dari Thailand. Reza Fauzan kontrol bola, ya, jauhkan ke depan. Oh, titipan clearance yang baik tadi dari pemain belakang Thailand. Ahmad Rosadi tidak ragu-ragu untuk langsung menjauhkan bola. Ya, sayang sekali memang clearance yang dilakukan tidak dibangun dengan visi yang baik. Betul. Sehingga beberapa kali clearance itu justru jatuh di kaki dari para pemain Thailand, dan itu memudahkan para pemain Thailand untuk kembali melakukan serangan. Kembali mencoba, kita saksikan Indonesia. Sama yang baik tadi antara Reddy Juliansyah dan juga David Maulana. Tangan kali ini menyusuri sektor kanan pertahanan dari Thailand. Oh, umpan lambung yang langsung mengarah ke dekapan penjaga gawang Anucit Tawesri. Belum bisa memberikan teror tampaknya tadi. Sebuah upaya dari Yuda Febrian. Ya, harus diakui bahwa Thailand bermain cukup rapi. Mereka transisi mereka ketika bertahan mereka juga sangat baik. Mereka tidak memberikan ruang, jadi compact defense mereka sangat bagus. Mereka menutup semua ruang yang coba dibuka oleh para pemain Indonesia, dan itu membuat pemain kita belum sepenuhnya lepas dari tekanan yang dilakukan oleh Thailand. Ya, kita dituntut untuk bekerja lebih keras karena Australia juga melakukan hal yang sama ketika berhadapan dengan Thailand, dan memang mereka memegang pertahanan yang sangat baik. Jiramai kali ini berbahaya. Baik. Penguasaan bola dari Ahmad Rosadi, begitu tenangnya dalam mencuri penguasaan dari pemain Thailand. Dorong umpan ke depan. Brilian tadi. David Maulana melebar, mencari Miftahul Hussein yang sudah berdiri bebas di sana. Oh, kehilangan keseimbangan, kontrol bola tadi terlepas begitu saja. Sebuah visi bermain yang sebenarnya sudah baik tadi coba dirancang oleh para pemain kita. Ya, ada 4 pemain tadi, David Maulana, kemudian bagaimana juga pergerakan dari Andre Octaviansyah juga sudah cukup memberikan pressure, tapi transisi yang dilakukan oleh Thailand sangat baik. Andre Octaviansyah terlepas dia. Oh, tidak. Sebuah momentum sebenarnya tadi apabila ia tidak ragu-ragu dan langsung mengambil keputusan untuk melepaskan shooting. Kita saksikan kembali dalam tayangan ulang. Clearance yang tidak sempurna menjadi sebuah peluang tadi sebenarnya. Iya, ini menurut saya adalah karena faktor ketidaktenangan yang ditunjukkan oleh Andre Octaviansyah. Dia dalam posisi yang sangat baik, dia hampir tanpa pengawalan sebelum kemudian ada pemain Thailand yang mendekat, tapi itu harusnya bisa dimanfaatkan, harusnya lebih tenang sedikit dan kemudian bisa membuat sebuah gol yang cantik tadi.
Si Ramai tadi coba dicari oleh Penawat. Beruntung akurasinya masih sangat lemah sehingga kembali masih lemparan ke dalam untuk Indonesia. Tracing dilakukan Andre, baik sekali ia mengawal penguasaan bola. Coba mengalirkan serangan ke depan. Randy Juliansyah di sana. Dua pemain langsung datang untuk mengepung pemain bernomor punggung 9 ini. Iya, Randy sepertinya tidak pernah lepas dari pengawalan. Pasti ada satu atau kemudian dua pemain yang mengawasi pergerakan dari Randy. Ya, ini artinya bahwa memang apa yang dikatakan oleh Salvador Garcia bahwa ia sudah membaca video permainan dan dilakukan. Jiramei berbahaya. Beruntung kita. Oke, lihat bola, lihat Kontrol bola. yang kurang baik tadi diperlihatkan oleh Jiramei Jangham. Ya, Jiramei Jangham juga baru tampil di pertandingan kali ini. Ketika menghadapi Australia dia turunkan sebagai starter. Tapi kali ini dia langsung mendapatkan kepercayaan untuk tampil sebagai starter menghadapi Indonesia. Ya, masuk sebagai pemain mengganti ketika menang dari Australia, tampaknya ia mendapatkan kepercayaan kali ini dari Salvador Garcia. Indonesia, sebuah spekulasi tadi. David Maulana mencoba mengincar gol melalui kakinya. Tendangan yang begitu keras, tipis saja sebenarnya di atas Mister Gawang. Saya pikir ini sebuah keputusan yang cukup bagus karena rapat sekali pertahanan yang dilakukan oleh para pemain belakang Thailand. Kemudian dia melihat bagaimana Anucci Tawesari sudah maju ke depan dan di sini David berusaha untuk memanfaatkan peluang itu. Tendangannya sudah lurus, tipis tadi hanya terbang di atas Mister Gawang. Akan menjadi gol yang sangat indah tadi apabila memang berhasil menemui sasaran, Bung Maruf. Iya, dan saya pikir ini bisa menjadi shock terapi untuk para pemain belakang Thailand bahwa ketika ada variasi serangan, tidak hanya mencoba masuk ke daerah pertahanan, tidak hanya menyerang dari sisi sayap, tapi melakukan attempts dari luar kotak penalti. Saya pikir bisa menjadi salah satu cara untuk Thailand agak sedikit menggoyahkan konfidensi mereka dari sisi pertahanan. Gelombang serangan coba dibangun oleh para pemain Thailand. Titipan Aikseri, dorong bola ke depan. Jiramei yang dituju, gangguan kita saksikan dari Septa Anjar. Kontrol bola yang baik tadi, mencoba melewati Brilian Aldama. Ya, kita sudah melihat beberapa kali bagaimana seorang Jiramei menjadi poros serangan yang coba dilancarkan oleh para pemain Thailand. Betul, kaki kiri dan dia sangat tenang sekali. Keputusan yang baik tadi sebenarnya dilakukan oleh kapten tim Brilian menjatuhkan Jiramei. 11-14, dua pemain yang berbahaya, dua pemain yang tidak terlalu besar tapi sangat merepotkan. Harus ada antisipasi lebih dilakukan oleh para pemain berjuluk Garuda Asia untuk bisa menghentikan serangan yang dibangun oleh para pemain Thailand. Dan bebas sudah dilakukan. Mencoba mencari peluang dari dalam kotak penalti Indonesia. David Maulana, agresivitas yang luar biasa ia tunjukkan dengan mengganggu Kitipong. Betul, harus dijatuhkan untuk menghentikan momentum yang coba dibangun oleh Kitipong dan kawan-kawan. Sangat berani David Maulana. Ini tentu cukup merusak tempo permainan yang dimiliki oleh para pemain Thailand ketika mereka mulai membangun serangan. Lagi-lagi datang gelombang serangan dari sektor kiri pertahanan. Cerdas kali ini dalam menghalau bola. Berbahaya. Jauh sekali memang. Sebuah percobaan dari Jiramei. Lagi-lagi pemain bernomor punggung 11 ini yang mencoba menciptakan polemik di dalam kotak penalti Indonesia. Dan lagi-lagi clearance yang tidak sempurna yang dilakukan oleh para pemain belakang dari Indonesia. Kemudian mereka selalu terburu-buru untuk mengambil. Sepertinya memang panik ketika bola masuk ke daerah pertahanan dari Indonesia. Tadi kita sempat mendengar bagaimana teriakan Coach Fahri yang untuk meminta para pemain tidak mengambil sekali karena memang kemampuan dribblenya sangat bagus. Berbahaya kali ini Uragon. Baik performa dari seorang Reza Fauzan membayang-bayangi Uragon Tongbay sehingga sulit tentunya bagi Uragon untuk bisa menciptakan ruang bagi rekannya di sana. Namun melahirkan sepak pojok, situasi berbahaya masih berada di dalam kotak penalti Indonesia. Harus lebih waspada. Jiramei ada di sana. Sudah dilakukan. Coba mencari tiang jauh. Clearance yang baik. Andre Octaviansyah. Duel tadi dengan Jiramei. Terjatuh dia. Ya, ketika mencoba melakukan transisi ke penyerang. Sebuah fast break. Namun memang sedikit terlambat tadi sehingga kehilangan momentum. Saya rasa menjadi sebuah pilihan yang tepat ketika seorang Jiramei mengganggu atau menjatuhkan seorang Andre Octaviansyah.
karena akan berbeda ceritanya apabila kita bisa melancarkan serangan balik dengan begitu baik tadi. Dan bebas. Reza Fauzan ada di sana. Kali ini akan mencoba menjadi dirijen di lini belakang. Muncul! Ahmad Rosadi tidak terburu-buru kali ini para pemain kita mencoba lebih tenang. Oh, kehilangan penguasaan bola. Andre Octaviansa coba berduel dia di sana. Gagal. Pindah penguasaan bola untuk Thailand. David Maulana mencoba melebar, namun lagi-lagi dihentikan. Masih belum bisa menembus barikade pertahanan dari Thailand. Oh, kontrol yang buruk dari Yuda Febrian. Kitipong kali ini tarik lagi ke belakang. Thailand kembali menguasai keadaan. Masih belum bisa keluar dari situasi tertekan tampaknya para pemain kita, Bung Maruf. Iya, kita melihat bahwa terutama lini tengah dari Indonesia tidak berkembang secara baik. Mereka selalu kerepotan untuk bisa melepaskan diri dari tekanan yang dilakukan oleh Thailand, karena begitu ada pemain yang memegang bola maka di situ pasti ada pemain Thailand yang mengganggu, dan itu yang sangat merepotkan. Kemudian clearance-nya juga tidak terlalu bagus, passing-nya masih terlalu pendek karena tidak langsung sampai kepada seorang pemain, sehingga passing tanggung dan itu cukup berbahaya sebenarnya dan bisa dibaca dengan baik oleh para pemain Thailand. Ya, tapi memang kita juga harus memaklumi bahwa ini kompetisi di bawah usia 15 tahun. Betul. Ini saatnya para pemain kita untuk membentuk karakter bermain mereka ya. Betul. Oh, berbahaya! Kita saksikan baru saja sebuah peluang yang dimiliki oleh Thailand tadi benar-benar mengancam gawang dari Alud Zikri. Terlepas, Jiramet di dalam kotak penalti mendapatkan sebuah umpan lambung yang mencoba merusak atau mengganggu. Namun kepiawaian dari seorang Alud Zikri tadi di bawah Mister Gawang menjadi sebuah penyelamat bagi Indonesia untuk tidak kecolongan. Ya, ada 1, 2, 3, 4 sampai 5 pemain, tapi ternyata tidak ada yang mencoba untuk melihat pergerakan tadi yang dilakukan oleh pemain Thailand Jiramet yang muncul dari second line. Dan agak mengecewakan, artinya bahwa harusnya barisan belakang lebih bisa melihat bagaimana pergerakan dari pemain lawan, bukan hanya terfokus pada bola. Memasuki menit ke-32, Indonesia masih bermain imbang 0-0 menghadapi Thailand. Kita akan melihat apakah memang tim asuhan Fahri Husa ini bisa mengambil situasi memimpin terlebih dahulu, terlepas kita berada dalam situasi tertekan karena serangan demi serangan yang dibangun oleh para pemain Thailand. Lagi-lagi datang aliran serangan. Beruntung ada Alud di sana. Respon cepat untuk langsung menjemput bola. Septa Ajar dorong bola ke depan. Andre yang di sana. Oh, lagi-lagi sulit bagi Andre Octaviansa untuk menembus barikade pertahanan yang dibangun oleh para pemain Thailand. Ya, kita patut mencermati bahwa apa yang diperlihatkan oleh Ahmad Rosadi dan juga Reza Fauzan di jantung pertahanan sebenarnya sudah cukup baik dengan meredam tekanan yang berulang kali dilakukan oleh para pemain Thailand ya, Bung Maruf. Iya, dan sebenarnya Thailand juga beberapa kali mereka punya peluang, tapi beruntung mereka juga kadang tidak terlalu tenang ketika berada di daerah pertahanan dari Indonesia. Di luar bahwa barisan belakang kita masih cukup solid, masih cukup rapat. Randy Juliansa cukup frustasi tentu dia ketika yang mendapatkan penjagaannya cukup ketat. Iya, dan sangat susah untuk bisa melepaskan diri dari kawalan. Di luar juga suplai bola yang ke arah Randy juga tidak terlalu banyak. Jiramet berbahaya kali ini. Oh, mencoba memainkan umpan mendatar. Oh, masih berbahaya. Sebuah kembali di dalam kotak penalti Indonesia. Benar-benar menjadi sebuah teror baru saja kita saksikan. Sebuah peluang yang coba diciptakan oleh Jiramet tadi. Berikan sebuah umpan mendatar, menusuk memasuki ke dalam kotak penalti. Ya, setidaknya gawang kita masih selamat, Bung Maruf. Ya, bergerakan dari Sarawut dari sisi kiri, kemudian ketika para pemain kita berpikir itu bola akan di crossing, tapi ternyata Sarawut memutuskan untuk melakukan umpan datar. Bola liar, ada Jiramet di sana, tapi beruntung tendangan Jiramet juga tidak terlalu bagus. Hati-hati. Indonesia kali ini membalikkan situasi. Brilian Aldama. Oh, pergerakan yang sangat baik. Coba melepaskan cutback tadi.
Nah, sebuah penetrasi dari memasuki kotak penalti seorang Brilian Aldama menunjukkan performa yang berbeda kali ini dengan menghidupkan serangan Indonesia. Ya, menurut saya keberanian dari Brilian itu harus sering dilakukan. Berani masuk, berani membawa bola, dan kita lihat duel 1 lawan 1, memberikan umpan tarik, tapi berhasil diblok tadi. Ya, seharusnya menjadi sepak pojok karena tadi sempat ada hadangan dari pemain Thailand ya. Betul, cuman kita tidak tahu apakah tadi bola kembali memantul kena Brilian atau tidak, karena Ya. memang tadi sempat sudutnya sangat sempit dan tidak terini oleh kamera. Thailand melalui Punawat, titipan di sana, tidak terburu-buru para pemain negeri Gajah Putih ini. Masih mencoba bermain umpan-umpan pendek di areanya sendiri, memancing para pemain kita agar keluar dari area sendiri. Dorong bola ke depan kali ini. Oh, berbahaya. Uragon Tongbai di situ. Masih belum keluar dari lapangan. Jiramet. Bukan sebuah pelanggaran. Serangan balik ini coba dilakukan. Randy Juliansyah. Oh, kurang cermat. Gagal tadi. Baik sekali. Sebuah kontrol bola yang menawan tadi diperlihatkan oleh Brilian Aldama. Serangan balasan coba dilakukan. Andre Octaviansyah mencoba melakukan akselerasi di sana, namun dihentikan oleh pemain dari Thailand. Ada energi yang berbeda kali ini kita lihat dari para pemain Indonesia untuk bisa menekan pertahanan dari Thailand. Iya, sekali bisa masuk ke daerah pertahanan dari Thailand dan itu menumbuhkan kepercayaan diri dari para pemain. Nah, serangan yang tidak mengancam tentunya. Ketika seorang Kitipong Ketpara menyusuri sektor kiri pertahanan dari Indonesia. Andre masih tercover ya di atas tanah. Cukup serius tampaknya tadi ketika ia berduel dengan dua pemain dari Thailand. Dan ini tadi sempat memancing teriakan dari official timnas. Cuma kita lihat. Iya, bola sebenarnya sudah lepas dari pegangan dari Octavianus dan memang disitulah kemudian dua pemain menghentikan pergerakan dari Andre Octaviansyah. Kita berharap Octaviansyah atau Andre tidak apa-apa karena dia adalah pemain yang sangat penting di timnas Indonesia. Masih mendapatkan bantuan dari tim medis tentunya. Kalau kita mengingat sendiri, tim nasional Thailand U15 sebenarnya menjalani hasil negatif dalam laga uji coba sebelum memulai kompetisi ini. Karena di 3 laga uji coba terakhirnya mereka kalah dari Assumption United 2-4, kemudian 0-1 dari Bangkok United U17 hingga kalah 3-4 dari Chonburi FC U17. Ini berbeda dan bertolak belakang dengan performa impresif yang diperlihatkan oleh Garuda Asia dari beberapa laga uji coba hingga menjadi juara di Tianpong Plastic Cup di Vietnam. Ekspektasinya cukup besar, tapi kita harus ingat bahwa Ketua PSSI, Bapak Joko Driono juga mengatakan bahwa yang paling penting adalah bagaimana pengembangan usia dini yang sudah berjalan ya. Betul, saya pikir ini adalah momentum untuk kemudian stakeholder sepak bola di Indonesia, klub, PSSI mulai melihat bagaimana pembinaan yang harusnya dilakukan. Karena itu yang paling penting adalah fondasi dari sebuah tim, bukan hanya di level timnas tapi juga di level klub. Oh, intercept yang baik. Andre Octaviansyah. Ada Randy di sana untuk tidak terkawal. Masih Andre mencoba memberikan cara bagi pertahanan Thailand. Lepas sebuah umpan. Sayang sekali. Baik sebenarnya upaya dari seorang Andre Octaviansyah untuk terus mengganggu pertahanan dari Thailand. Kita saksikan kembali dalam tayangan ulang. Betul, Sedikit kurang tenang. Betul, tapi saya pikir bahwa ini adalah sebuah keberanian, berani memegang bola, berani melakukan dribble bola, ini 2 lawan 1 dan itu yang paling penting. Tadi kita lihat bagaimana Andre, kemudian sebelumnya juga kita melihat ini peluang. Lalu kali ini dalam kotak penalti Thailand. Mampukah ini dimasukkan ke sebuah gol? Oh. Masih mencoba, kita lihat para pemain kita menekan secara bertubi-tubi pertahanan dari Thailand. Bukan sebuah pelanggaran. Andre berduel di sana, kehilangan penguasaan bola. Serangan balik yang coba dilakukan, harus berhati-hati. Gas sekali tadi dalam merebut bola. Mansidi coba dilakukan, kehilangan kita. Ya, tempo permainan yang meningkat setelah gempuran dari para pemain Indonesia baru saja bisa kita saksikan. Ini jelas memang setidaknya cukup membuat para pemain Thailand gentar. Betul, mereka panik, mereka mencoba membuang bola sebisa mungkin, tapi di sinilah pemain Indonesia kita juga agak panik sehingga tadi sempat tendangannya tidak terlalu keras.
Dan memang ini bukan pelanggaran, bola terlepas, bola tidak mengganggu sama sekali, kiper tidak diganggu sama sekali. Ya, titipan tadi yang menandu bola menyelamatkan gawang dari Thailand. Iya, tensi pemain Indonesia justru meningkat di 5 menit terakhir, 10 menit terakhir, karena disitulah kita memiliki peluang. Dan kita berharap ini peluang bisa berbuah menjadi gol. Kita sudah berada di penghujung pertandingan. Sepak bola sudah dilakukan. David Maulana mencoba mencari rekannya di tiang jauh. Brilian Aldama. Oh, terlalu mudah dibaca tentunya. Jika mencoba menciptakan ruang bagi rekannya tadi, lepaskan sebuah umpan mendatar yang lemah sehingga mudah digenggam oleh Anu Cipta Wesri. Ya, pergerakan brilian tadi saya pikir menjadi salah satu momentum kebangkitan dan keberanian Indonesia untuk masuk ke daerah pertahanan dari Thailand. Ya, ini tentunya meningkatkan semangat para pemain kita untuk bisa lebih banyak menggempur pertahanan dari Thailand dengan intensitas permainan yang meningkat. 1 menit tambahan waktu diberikan oleh ofisial pertandingan di penghujung babak pertama ini. ทดเวลาการ Bukan Indonesia mencuri keunggulan terlebih dahulu dan membuat kita berada dalam situasi memimpin sebelum tidak turun minum. Randy Juliansyah sulit tadi bagi ia untuk mengontrol bola ketika mendapatkan sebuah umpan lambung yang cukup keras. Anucip. Thailand kembali mencoba membangun serangan dari belakang. Umpan lambung ke depan menyusuri sektor kiri pertahanan Indonesia. Yuda Febrian di sana untuk menghentikan laju dari Kitipong. Positif sekali tadi sebuah hadangan yang dilakukan oleh seorang Yuda Febrian. Umpan ke dalam sudah dilakukan cepat. Berpindah penguasaan bola. Alirkan bola ke depan namun dihentikan oleh pemain Thailand. Punawat. Oh! Selamatan yang baik tadi dilakukan oleh seorang Alu Zikri. Tenang ia di bawah mistar gawang, membaca arah bola dan begitu mudah untuk langsung mendekapnya dalam genggamannya. Dan berakhir sudah jalannya 40 menit di babak pertama ini, di mana tim nasional Indonesia U15 masih bermain imbang 0-0 menghadapi Thailand U15. Kita akan nantikan apakah memang akan ada perubahan yang bisa mengubah keadaan nanti di jalannya babak kedua. Namun pemirsa jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.